Selamat pagi saudara-saudari sedharma, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pagi hari ini perkenalkan saya Padma Mitra Chandra dan rekan saya Padma Sundari. Kami akan memimpin puja bakti pagi hari ini. Puja bakti seperti biasa di awal bulan pembacaan parita dalam bahasa Indonesia. Sebagai informasi dan untuk menjaga ketenangan pada saat puja bakti, pada saat pembacaan parita menyentuh bumi, umat dipersilahkan bersujud setiap bunyi genta 1 kali. Dan setelah bunyi setengah genta, kita sama-sama berdiri. Mohon agar diperhatikan pada saat bunyi genta, jadi tidak ada yang berdiri duluan atau sujud duluan. Kita lakukan bersama-sama supaya terlihat lebih baik. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita mempersiapkan diri memulai puja bakti pada pagi hari ini. Semua umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Menyentuh bumi yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata.
Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut. Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha, aku berlindung kepadamu. Mempersembahkan cahaya di 10 penjuru, Buddha, Dharma, dan Sangha, kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita, untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Badra, Bodhisattva tindak agung, kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Avalokiteswara, Bodhisattva welas asih agung, kami bersujud padamu. Tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garbha, Bodhisattva aspirasi agung, kami bersujud padamu. Ibunda semua Buddha, Bodhisattva dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisattva Pertiwi, Ibunda Bumi, permata indah jagat raya, kami bersujud padamu.
memancarkan cahaya di semua penjuru, sumber kehidupan di dunia ini. Mahawairotsana Tathagata, Ayanda Matahari, Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh welas asih. Seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu. Semua umat dipersilakan duduk bersila dan bersikap anjali. Kata pembukaan. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Dhamma begitu dalam dan indah, kini kami berkesempatan untuk melihat, mempelajari, dan mempraktikannya. Kami
Sutra Hati Prasna Paramita. Kala Bodhisattva Walokita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi lima skandha dan menyadari itu kosong adanya. Setelah penembusan ini, ia berhasil mengatasi duka dengan rasa Riputra. Wujud adalah kekosongan dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda Dengan kekosongan, kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Dengan rasa Riputra, semua dharma bercirikan kekosongan. Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan, tidak kotor juga tidak murni, tidak berkurang juga tidak bertambah. Oleh sebab itu, dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh ataupun pikiran, tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran, tiada alam berbagai elemen dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran. Tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan. Tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, dan tiada jalan untuk mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada pencapaian. Oleh karena tiada yang harus dicapai, para bodhisattva yang dipenuhi pengertian sempurna tidak menemukan rintangan untuk
membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti, mantra guna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mantra prasna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha. Samadhi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melakukan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil. Dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar.
Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, membungkuk hormat. Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dharma, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Aganando Kolim. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Beliau adalah Ketua Puslikat Agama Buddha Indonesia, pengurus MBI Pusat dan Lembaga Kepanditaan. Kepada Upasaka Pandita Romo Kolim, kami persilakan. Kita menunggu sejenak. Topik hari ini yang dibawakan oleh Romo Kolim adalah have problems, no problems. Baiklah, Romo Kolim sudah datang. Silakan Romo. Ya, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, ya. Ketemu lagi ya. Gimana kabar? Sehat semua? Baik. Oke. Judul kita hari ini apa? Ada yang tahu? Iya. Beberapa metode, masih ingat caranya dulu? Have problem, no problem. Yang kita menggunakan tisu, ini sebenarnya mengulang kembali beberapa hal yang kita pernah lakukan, dan tapi dengan hari ini dengan satu mungkin cara yang berbeda lagi. Oke. Dalam hidup siapa yang punya banyak masalah? Angkat tangan. Oh, lumayan ini. Dari mukanya nggak kelihatan sih. Tapi jangan ditanya ya. Bisnis gimana? Waduh, susah. Ya. Keluarga gimana? Waduh. Hubungan suami istri gimana? Waduh, banyak waduhnya. Ya, dari muka ntar kelihatan ya.
Oke, jadi ketika kita bicara tentang masalah, setiap orang punya. Dan setiap orang punya kadar yang mungkin berbeda-beda. Hari ini saya bahas, tadi pagi, siapa yang ikut tadi pagi punya? Eh, eh, ya, ya, tadi pagi saya juga bahas tentang apa namanya, have problem no problem, tapi dengan metode tisu. Masih ingat ya teman-teman ya, yang model tisu? Masih ingat kan? Ah, itu. Tapi hari ini saya mau bahas yang lebih mendalam sedikit. Boleh ya? Saya bahas dari satu sutra. Saya bawain bukunya. Ya. Sutra apa ini? Sincing. Kita bacain nggak di sini? Bacain kan? Boleh. Kita akan bahas dalam hidup, dalam ajaran Buddha. Begitu banyak ajaran. Banyak kan? Dharma banyak banget. Salah satunya sutra. Sutra ini banyak. Ada sutra teratai, sutra intan, sutra hati, sutra banyak sekali kan? Salah satu manfaat sutra ini apa sih? Jadi Bapak Ibu teman-teman, seringkali ketika kita belajar Buddha Dharma, kemudian pertanyaan terbesar adalah, Buddha Dharma ini apa manfaatnya buat saya? Ingat baik-baik, Buddha Dharma ini apa manfaatnya buat saya? Kalau Bapak Ibu teman-teman tidak mendapatkan manfaat dari ajaran Buddha, so ngapain beragama Buddha? Logis. Ya. Jadi pendekatan metode untuk menyelesaikan begitu banyak masalah dalam hidup kita banyak. Dan Buddha ini, ajaran Buddha itu bukan teoritis. Dan yang bilang, wah banyak sekali ajaran Buddha yang teori. Hari ini bagaimana sincing sutra hati, kita bahas kekinian dengan cara yang simpel, sederhana, dan bisa menyelesaikan masalah itu. Oke? Coba, boleh dibacakan sincing artinya sebentar, supaya mereka tahu, bisa bantuin. Nah, kita bacain sincing. Apa sih artinya sincing? Dan nanti kita akan lihat bagaimana sebuah sutra ternyata bisa membantu banyak hal dalam hidup kita. Ayo, silakan baca. Mari. Dari awal. Ya, awal. Kala bodhisatwa Awalokita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi 5 skanda dan menyadari itu kosong adanya. Setelah penembusan ini, ia berhasil mengatasi duka. Dengarlah Sariputra, wujud adalah kekosongan dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Dengarlah Sariputra, semua dharma bercirikan kekosongan. Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan. Tidak kotor, juga tidak murni. Tidak berkurang, juga tidak bertambah. Oleh sebab itu, dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, ataupun pikiran. Tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek, dan tiada objek pikiran. Tiada alam berbagai elemen, dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran. Tiada asal mula yang saling bergantungan serta kemusnahannya. Dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan. Tiada duka, tiada sebab duka. Tiada akhir duka dan tiada jalan untuk mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada pencapaian. Oleh karena tiada yang harus dicapai para bodhisatwa yang dipenuhi pengertian sempurna, tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka, karena tiada rintangan mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi, dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang, dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mantra Prasna Paramita sudah selayaknya diproklamasikan.
Oke, terima kasih. Yang ngerti angkat tangan. Yang nggak ngerti angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Kita bacakan sutra tiap ini ya, tiap minggu ya, tiap bulan, awal bulan. Yang ngerti sedikit, nah, yang ngerti sedikit. Oke, bagus. Satu, yang ngerti sedikit, sedikit boleh. Agak banyak sedikit. Bayangkan satu sutra dibacakan, yang paham sedikit. Terus pertanyaan terbesar, ngapain gue bacain? Kalau kita cuma bisa bacakan, tidak mengerti artinya, beo juga bisa kan? Burung beo kan? Selamat pagi, tengah malam juga selamat pagi. Ingat baik-baik, ketika Dharma hanya bisa dibacakan dan tidak bisa diaplikasikan, ini menjadi sebuah teori aja. Makanya banyak bilang, oh agama Buddha kayak teori. Oke, kita bahas ya sedikit tentang sutra ini ya. Di awal dijelaskan Avalokitesvara ya, pada saat beliau memahami secara mendalam ya, Bodhisattva Avalokitesvara menyadari ya pelaksanaan praktek kesempurnaan kebijaksanaan yang dalam, terdapat 5 kelompok kehidupan. Beliau melihat semua hidup pada dasarnya kosong ya. Saya bahas ini, nanti kita akan hubungkan kenapa kita begitu banyak memiliki masalah dalam hidup. Bahkan satu sutra ini, sutra hati, kalau kita pahami, clear, hidup kita clear. Kok bisa? Oke, saya jelaskan dulu sedikit. Kuan Im tahu Avalokitesvara? Oke, ada yang belum tahu tentang Kuan Im? Saya cerita sedikit, kalau enggak ntar sutra ini nggak bisa dibahas. Yang sudah tahu tentang Kuan Im, angkat tangan. Avalokitesvara, yang sudah pernah tahu aja, belum sampai detail, tapi nggak apa-apa. Saya udah pernah dengar tentang Kuan Im Pusaka Avalokitesvara, angkat tangan. Yang belum pernah dengar sama sekali, angkat tangan. Yang belum tahu sama sekali? Enggak ya, berarti udah tahu. Nah, kita nggak usah bahas terlalu dalam, tapi saya bahas sedikit. Di sini ada Avalokitesvara Bodhisattva ya di depan ya. Oke, ini beliau adalah Bodhisattva. Apa beda Bodhisattva itu nanti topik tersendiri. Ketika beliau pada konsentrasi, pada pemahaman yang mendalam, beliau menyadari bahwa pancakanda itu adalah kosong adanya. Oke, saya bahas satu bait dulu ya. Ini aja bisa 2 jam sampai 5 jam. Satu bait doang. Ya, kita bisa diskusi panjang lebar dan ini bisa menyelesaikan begitu banyak problem dalam hidup kita. Baru satu bait. Oke. Beliau menyadari bahwa pancakanda. Oke, saya jelaskan pancakanda itu apa. Ada yang sudah tahu pancakanda? 5 agregat. Nah, depan sudah tahu ya. Oke. Pancakanda itu ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama, rupa. Rupa itu apa? Berapa indera? Panca indera plus 1. Di Buddhis, ya, indera, bukan panca indera, tapi ada yang ke-6, sixth sense or non sixth sense, yaitu pikiran. Jadi kalau dalam ajaran Buddha, ya, indera tubuh kita itu ada 6. 5 panca indera, mata, telinga, hidung, mulut, kulit, plus pikiran. Jadi bukan 5. Nanti saya jelaskan. Agregat kedua adalah perasaan, betul. Setelah itu agregat yang ketiga dari 5, persepsi. Yang keempat, bentuk-bentuk pikiran, saya bisa juga katakan cetana, ya. Ini pemahamannya luas. Yang kelima adalah kesadaran. Oh, bagus nih. Yang di depan nih baju hijau siapa? Oh, siapa namanya? Ya. Ya. Hah? Pak Subianto. Hafal semua. Kasih tepuk tangan dong. Wih, keren. Hafal ya. Nanti minggu depan boleh di depan. Ya. Kalau sudah hafal kan harus praktek kan? Jelasin ke teman-teman. Mengapa ini penting? Karena inilah semua sumber dari problem kita. Gitu. Saya buat bahasa yang sederhana. Oke, saya ambil contoh sederhana, Bapak Ibu teman-teman ya. Indra ada 6. Oke, kita ambil satu aja deh. Misalnya, mata.
Ketika kita melihat, teman-teman lihat, ya, misalnya lihat buku ini, oke, ini mata indera itu nanti 6, tapi dibagi lagi 6 plus 6, jadi total 18. Artinya apa? Mata ini objek, ini mata ini adalah indera, satu. Kemudian yang kedua objeknya, dua. Yang ketiga proses melihatnya. Oke. Ini harus terpenuhi baru bisa masuk ke kelompok berikutnya. Contoh, kalau objek mata kita buta, walaupun ada mata nih, tapi buta, bisa nggak bekerja nih 5 kandanya? Nggak bisa. Oke, jadi ada mata yang bisa melihat. Kedua, objeknya ada nggak? Kalau nggak ada objeknya nggak bisa juga. Yang ketiga, kondisinya. Oke, saya punya mata bagus, bukunya ada, pasti bisa melihat nggak? Ruangan ini gelap total, bisa lihat? Nah, ada yang bagian ketiga, ada kondisinya. Oke, kita pahamin dulu. Demikian juga telinga objek inderanya, ada suara, oke, ada suara, tapi suara ini harus terdengar. Oh, ada suara di ujung sana, nggak kedengaran, percuma, walaupun ada suara. Tapi kalau kita terdengar nggak bisa. Satu persatu ya. Ini agak sedikit lebih, karena ini sering dibacakan, harus dijelaskan dengan detail. Indra udah ya, oke ya. Termasuk pikiran. Ketika kita berpikir, harus ada objek pikiran. Kita mikir tentang apa? Oke, baru bisa. Lihat buku ini. Rasanya gimana? Ada nggak muncul? Ini warna merah, tulisannya kecil. Kayaknya kurang nyaman nih, kurang gede. Ya. Yang kedua, ada namanya perasaan. Perasaannya nyaman atau enggak. Ya, yang ketiga, persepsi. Persepsi itu penilaian. Kayaknya nih bukunya kurang bagus. Atau, oh ini bagus banget. Oh warnanya gua suka. Persepsi. Yang keempat adalah, kalau begitu gua mau baca. Yang keempat itu kehendak. Oke. Ketika Anda lakukan kehendak, masih ingat yang tentang kacang hijau yang dulu karma? Ingat? Masih lupa atau sudah lupa? Sudah lupa. Jadi next kita ulangi kembali ya. Tentang kacang hijau, bagaimana karma ini bekerja kalau ada kehendak cetana. Nah, di bagian keempat, ketika Anda punya niat melalui pikiran, ucapan, tindakan, akan muncul benih-benih karma yang masuk ke agregat kelima, kesadaran. Oke, ini teori ya, teori ngantuk. Sekarang simple. Saya praktekkan. Ya. Kamu jelek. Gimana perasaan Anda? Kita praktek ya. Nanti kita hubungkan ke keadaan duniawi kita. Kamu jelek. Gimana perasaan? Enggak. Coba sekarang. Kamu jelek. Gimana? Sakit hati? Ya. Oke, paham ya? Saya ngomong, kamu jelek. Ada yang sakit hati? Enggak. Tapi kalau kamu jelek, ada yang sakit hati? Iya. Ya nggak berani ngomong dia. Langsung diem. Simple ya. Kenapa jadi sakit hati, kecewa, marah? Suara saya sama kan? Intonasi sama. Semua sama. Ketika saya ngomong, kamu jelek. Tapi ketika saya lihat, siapa namanya? Lia. Ketika saya lihat Lia, kamu jelek. Loh, langsung klik, kena. Kok bisa? Karena ketika kita melihat, kita mendengar, objek, ya, ini semua terdengar, dan kemudian ada perasaan muncul, ya, ada persepsi, bla bla bla, dan itu menjadi berhubungan dengan aku. Oke? Tadi ketika saya bilang kamu jelek, kenapa nggak sakit hati? Karena bukan milikku, nggak ngomongin aku, nggak ada hubungan dengan aku, Fred. Selesai. Paham? Kita step by step ya. Jadi kita bacain ini, jadi kita paham. Oke?
apapun objek yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ditangkap oleh aku. Makanya dikatakan manusia, makhluk ini terbentuk dari 5 agregat ini kan. Yang aku, yang kita sebut aku itu kan ini ya, 5 agregat ini. Mulai paham ya? One Im Bodhisattva, ini hari ini banyak nggak banyak ketawanya ya, agak serius dikit. Paham ya? Ini simple kan? Kita buat hal yang simple sebelum saya jelasin agak nanti lebih mendalam. Karena ini basic banget. Jadi, ya, ketika seseorang, contoh misalnya, kalau orang yang kita sayangi meninggal, sedih nggak? Sedih. Oke, apa yang kamu sedihkan? Hari ini baru mikir, sedihnya kemarin, kenapa gue sedih ya? Lia, contoh ini lebih mendalam. Lia punya tas 500 juta. Wih, aduh, ini yang punya tas di sini yang aduh. Lia yang punya tas yang kaget yang sebelahnya. Aduh. Lia, tas kamu hilang, sedih nggak? Sedih. Tas kamu hilang tapi kamu nggak tahu, sedih nggak? Nggak. Jadi yang buat kamu sedih apa? Tahu. Kamu tahu tasnya hilang, sedih nggak? Dari Fatma ya. Di Fatma. Oke. Kamu tahu tasnya hilang, sedih nggak? Tasnya di Fatma. Oh, langsung. Syukurin lu, dari tadi ngomongin karma lu, langsung. Bukannya sedih, diomelin malah. Kenapa nggak sedih? Oh ya enak aja kan bukan punya gue, kan punya dia. Oke, paham ya? Satu persatu kita bahas. Ya. Penderitaan kita dimulai dari mana? Ya, ini baru bait pertama ini baru bait pertama ya, baru bait pertama dari sutra. Ya, kita bahas ini udah klik kan? Teman-teman udah mulai paham. Segala sesuatu yang nggak ada kaitan denganku, gua cuek, nggak peduli, bukan urusanku. Sebelum kita masuk ke yang ini, kita baru yang bab pertama ya. Oke. Tadi, kenapa sedih ketika orang yang kita sayangi meninggal misalnya atau meninggalkan kita? Karena meninggal. Kalau Anda sedih karena ada orang meninggal, tiap hari nangis di rumah duka aja. Pergi aja ke sana, tiap hari ada yang meninggal kan? Nangis saya pagi, siang, sore, malam di sana. Kenapa? Ada yang meninggal, gua nangis. Tapi kenapa Anda tidak menangisi mereka yang meninggal? Karena bukan sanak keluargaku, bukan temanku, bukan istriku, bukan anakku, bukan suamiku, bukan. Selama bukan aku, paham ya? Kenapa menjadi milikku? Karena ada pancakanda tadi. Sama seperti ketika saya ngomel, ada suara. Kita setiap hari mendengar suara kan? Anda mendengar nggak tadi saya bilang, kamu jelek, kedengaran? Kesinggung nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak masuk ke dalam milikku yang namanya perasaan. Selama tidak ada perasaan itu semua nggak bekerja dan nggak peduli. Artinya, semuanya kembali kepada pancakanda ini. Pancakanda nangkep itu punya saya, punya aku atau bukan. Selama bukan punya aku, saya tidak peduli. Tapi kalau sudah punya aku, kita buat perhitungan nih. Lu omelin gua nggak nyaman perasaan. Ya. Karena omelan saya, kamu jelek, itu menjadi milikku kan, ditangkap oleh perasaan. Perasaannya gimana? Karena mata saya melihat kamu, ya. Kamu menjadi ini gua punya. Jadi mata kita, telinga kita, indera kita menangkap, pada dasarnya semuanya netral. Pada dasarnya semua nggak ada meaning, nggak ada arti. Sampai perasaan Anda membuat arti. Nggak nyaman nih, punya gua nih, nggak nyaman. Kamu buat arti. Di sanalah muncul penilaian, muncul persepsi, muncul core. Ya. Bahkan ketika kita lewat, lihat sekilas,
nggak kenal. Langsung pikiran kita bekerja, ini ganteng nih orangnya. Kayaknya ya ini orangnya baik, bla 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 bla. Wow, kan? Ya. Wah, ini kayak Tom Cruise nih. Keren. Iya. Udah kenalan. Iya. Jadi Tom Yum. Ternyata Tom Yum nih. Orangnya udah asem, pedes lagi. Makanya pandangan pertama begitu menggoda, tapi kecewanya belakangan. Kenapa? Karena agregat kita dengan cepat langsung nangkap semua fenomena dan kita beri penilaian. Bagi mereka yang tidak terlatih, dengan seketika apapun yang lewat di depan kita, apapun kejadiannya, kita akan beri penilaian. Ya, penilaiannya bukan hanya kepada kita, bahkan lebih lanjut lagi. Problemnya muncul apa? Karena penilaian ini kita sematkan pada orang lain. Ya, yang namanya hobinya kepo. Siapa yang punya hobi gitu? Kita sudah mulai ngurus pribadi orang lain. Ya. Nah, oke, kita kembali kepada diri kita. Have problem, no problem. Problem itu munculnya dari mana? Apakah saya yang ngomongin kamu jelek jadi masalah? Apakah orang yang ngomelin Anda sumber dari masalah Anda? Seringkali kita bilang iya kan? Karena kamu ngomelin saya jadi sedih, stres, kecewa. Karena kamu ngomelin saya. Dia berikan sesuatu, racun. Racun ini Anda mau ambil atau tidak? Persoalannya di sana. Kalau racun Anda tidak ambil, emang Anda kena keracunan? Kalau Anda tidak ambil, fine. Ya. Contoh, tadi kan mata Romo lihat mata gua. Masa gua nggak pakai kekerasan? Emang gua mati rasa? Contoh, mata lihat nih. Tapi pikiran Anda lagi mikir kemarin ngedate sama suami, pergi kiaknya, lagi pergi jalan-jalan. Matanya memang lihat, tapi otaknya ini, gua pelototin. Dia lihat gua nggak? Belum tentu loh. Orang lagi ngelamun, tapi oh iya, ingat, indera nggak bekerja, nggak bisa nangkep. Oke, artinya apa? Indera nggak bisa bekerja. Bisanya Anda tidur, lagi tidur, gua ngomelin nih, dia orangnya nggak bener. Dengar nggak dia? Nggak bekerja. Fine. Ternyata semua indera kita, Bapak Ibu teman-teman, kita yang atur, kita yang kendalikan, kita punya kendali terhadap indera kita. Oke, agak mendalam. Oke, saya buat yang lebih simple, sederhana. Kalau saya menyakiti perasaan Anda, saya ngomong kamu jelek, oke? Kemudian Anda tangkap menjadi milik Anda, itu punya gua sakit hati. Problem terbesar, pertanyaannya, kenapa Anda sakit hati? Kenapa Anda sakit hati? Tadi kita sudah jawab, karena dia ngomelin gua dan gua tersinggung, aku tersinggung. Wan Impusa, Avalokita Suara, setelah memahami konsep pancakanda ini, beliau menyadari bahwa semua itu kosong adanya. Kosong adanya apa maksudnya? Selama Anda tidak memberi arti, selama Anda tidak merespon, itu kosong. Apapun. Contoh, tsunami bagus nggak? 2004 tsunami 200.000 orang, 300.000 orang meninggal. Bagus nggak? Nggak bagus. Itu penilaian. Oke. Ada seorang anak namanya Martunis. Siapa dia? Anak angkatnya Cristiano Ronaldo. Kenapa dia bisa jadi anak angkatnya Cristiano Ronaldo? Karena kejadian tsunami. Pertanyaan saya, tsunami bagus nggak? Udah berubah lagi. Kenapa? Karena kita memberi nilai bagus, tidak bagus, benar, saya tersinggung, tidak tersinggung, saya bahagia, saya menderita.
dari egonya kita, akunya kita, pengetahuan, pengalaman, dan seterusnya. Jadi kesimpulan tsunami bagus atau tidak? Yang bilang bagus angkat tangan. Yang bilang nggak bagus angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Tsunami netral. Tsunami ya tsunami. Makanya dalam Zen Anda belajar. Apa itu namanya matahari yang bersinar terang? Apa itu namanya indah? Matahari bersinar terang ya matahari bersinar terang. Sampai Anda membuat meaning, arti. Oh, matahari bersinar terang berarti bagus. Ya, kalau terang-terang jadi panas. Sampai Anda membuat meaning dan berpengaruh pada diri Anda, itu menjadi isi. Menjadi ada makna dan ada sesuatu. Padahal dia netral. Yang dimaksud ke dalam sutra ini adalah segala sesuatu pada dasarnya netral. Kalau Anda tidak memberi makna, fine. Kalau begitu, apa yang namanya kebencian? Kita masuk lebih dalam. Untuk memahami sutra ini kita lihat. Penjelasannya simpel, bisa dipahami. Ada yang nggak paham? Coba. Yang belum paham apa yang saya ceritakan, angkat tangan. Nah, berarti udah paham semua, kan gampang kan pertanyaan. Nggak ada yang angkat tangan berarti udah anggap ngerti semua gitu. Karena nggak ada yang berani angkat tangan juga. Bisa ya? Bisa dipahami sampai kemari? Artinya, Bapak Ibu teman-teman, siapa yang punya kebencian? Angkat tangan. Nah, nggak ada yang berani angkat tangan jadinya. Ya, saya tadi ngobrol dengan pengurus. Ya, saya banyak adalah ngisi beberapa sesi yang namanya sesi kecil, ya 10-20 orang. Di beberapa vihara kalau yang umatnya sedikit ya 10-20 orang, saya langsung sesinya sesi linker. Dan kita langsung curhat. Ya, di salah sesi yang beberapa bulan lalu, contoh siapa yang pebisnis di sini yang ditipu orang, pernah ditipu orang dan sakit hati, langsung ngomong. Dan kita langsung cari solusinya, kenapa sakit hatinya muncul dari mana? Kenapa lu bisa sakit hati? Kenapa lu kecewa? Karena pemahaman kita yang keliru tentang Dharma, yang kita tidak tahu tentang kehidupan yang membuat kita sakit hati. Oke, balik lagi kembali. Ada yang punya sakit hati di sini? Pernah sakit hati? Cuma 3 orang ya? Hebat nih. Udah lulus semua ya? Yang punya sakit hati angkat tangan. Ah ya lumayan. Jadi 15. Sisanya udah beres ya. Sakit hati ya. Ya tadi siapa sakit hati? Coba angkat tangan. Saya pengen lihat. Ah, sakit hati. Sakitnya itu di mana? Sini. Di sini ada dokter, Ini ada yang sakit nih, sakit hati. Tolong kasih obatnya nih. Bisa kasih obatnya? Kenapa Anda bisa sakit hati? Setelah memahami nih ya, tadi ya, simple ya. Sakit hati munculnya dari mana? Dari pikiran, perasaan. Ini semua agregat ini bekerja persepsi. Penderitaan manusia kena persepsi. Apa yang namanya persepsi? Ya. Kayaknya ya, ini ya. Dia tadi kedip-kedip ke gua. Kayaknya dia suka sama gua. Itu persepsi. Kalau Anda membenci seseorang, ya. Misalnya saya benci sama Lia. Gua lagi benci sama Lia. Coba senyum Lia. Nah kan? Ngejek gua kan dia kan. Senyum-senyum dari tadi. Dia udah tahu nih. Ngeyel nih orang. Orang senyum aja salah. Kenapa? Dan kita hidup dalam dunia ilusi dan persepsi. Ketika Anda tidak bisa kendalikan, ini problem. Ya. Balik lagi kepada cerita tentang apa yang Pan Impusa ajarkan di dalam sutra ini. Ya. Bahwa ternyata sakit hati itu munculnya dari mana, ketahuan sekarang. Bisa dipahami? Sakit hati dari mana munculnya? Dari ketika objek kita tangkap suara jelek dulu. Ketika mata menangkap, dia lihat ke gua nih. Ya, ketika gua rasain ini nih. Rasa masuk persepsi kayaknya dia benci gua nih. Ya. Dan seterusnya pada akhirnya muncul kebencian. Dan kebencian ini menjadi milikku. Coba bayangkan, ya. Contoh, ya. Gua lagi lihat handphone nih. Jelek dulu nih. Gua ngomelnya sama siapa ya? Bisa jadi gue ngomelnya sama handphone kan.
Pas matanya lihat Lia. Ayo. Apa yang terjadi? Lia merasa saya ngomelin kamu kan? Bener nggak saya ngomelin kamu? Kenapa kamu bisa menyimpulkan saya ngomelin kamu? Persepsi. Di dalam bagian ketiga. Bisa bayangkan, mengendalikan 5 ini, pancakanda ini aja PR. Kalau Anda bisa kendalikan, Anda akan melihat bahwa semua itu hanya fata morgana. Semua itu nggak ada. Semua hanya permainan pikiran kita. Semua hanya terbentuk dari persepsi, imajinasi, penilaian kita. Kayaknya, rasanya, kira-kira, dan seterusnya. Termasuk yang namanya kebencian Anda. Termasuk semua masalah-masalah kehidupan Anda. Ya, siapa yang dulu pernah putus pacaran? Ada? Nggak ada ya? Hebat. Putus pacaran bagus nggak? Yang nangis 3 hari 3 malam? Ada? Diputusin? Ada? Ada 3 hari 3 malam, 3 minggu juga masih ini. Ya. Putus pacaran berarti problem nggak? Problem. Yang mutusin Anda, pesta-pesta nggak dia? Wah, bebas gua. Kesempatan cari yang lain nih. Memaknai, ya, memaknai putus pacaran aja bisa dari 2 persepsi kan? Apa itu persepsi? Persepsi ini seperti ini. Ya, Lia, kamu lihat bentuk ini apa? Lurus, betul? Ya, oh lihat buku ini apa bentuknya? Kotak. Buku ini coba ngomong ke aku. Bukunya bentuknya apa? Lurus, kotak. Coba ngomong lagi. Galakan dikit lah, biar dia takut. Lurus. Persegi panjang. Oke, ada orang ketiga datang nih, ya, dari sebelah sono nih, ya. Kira-kira bentuknya apa nih? Ya, heksagonal, diagonal. Ya kan bentuknya jajaran genjang. Beda lagi. Kalian berdua salah nih, bentuknya jajaran genjang. Ribet kan? Hidup tuh ribet, kenapa? Karena kita terbentuk pada persepsi yang kita lihat. Pertanyaan saya, Lia, kamu lihat dengan mata kepala sendiri, dengan indera kamu, yakin 100% bentuknya lurus? Iya. Oh, lihat dengan mata kepala sendiri 100% bentuknya kotak? Siapa yang benar? Dua-duanya benar, coba tambahin setengah jam mereka berantem nggak? Berantem? Berantem. Inilah konflik yang terjadi pada kehidupan kita. Masalah? Masalah. Inilah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita pandang, bahkan dengan mata kepala sendiri, dengan saya rasakan dengan apa, semua benar, tapi kenapa dengan orang lain disalahkan, kenapa kita bentrok, kenapa kita berantem? Oke, dari sudut pemahaman tentang sutra hati, diketahui bahwa kita terjebak ke dalam 5 ini. Kita bolak-balik di sana. Persepsi kita membentuk keyakinan kita. Persepsi membentuk kebenaran kita. Dan ketika sudah benar, kita merasa itu harus dipertahankan dengan semua cara karena itu milik aku. Titik inilah problem terjadi. Paham ya? Simple ya? Jadi bagaimana caranya? Pan Impu saya bilang, pandanglah segala sesuatu itu hanya kosong. Kosong artinya netral, tidak mengandung arti. Orang yang ngomelin, mungkin dia udah lupa. Kalau Anda ngomelin orang 10 tahun lalu, kritik orang, masih ingat gak? Lupa. Anda diomelin orang, ingat gak? Ingat. Orang yang ngomelin Anda, ingat gak dia? Enggak. Terus apa yang Anda simpan? Kebencian. Dari mana kebencian muncul? Dari persepsi, ilusi, dan seterusnya. Karena perasaan tidak nyaman, indera gua melihat. Kalau kita sudah memahami sutra ini, semua itu ada permainan di dalam batin dan pikiran kita. Rasanya nggak ada yang namanya apapun. Ini pemahaman satu baris, tapi Anda bisa baca sampai ke semuanya. Bahwa tidak ada pencapaian, tidak ada ini, semua itu nggak ada. Yang ada hanyalah permainan di dalam batin dan pikiran kita.
Sampai ke titik itu, kita mulai menyadari, apa itu aku kalau begitu? Kolim itu apa? Oke. Nanti itu lebih mendalam. Bahkan aku pun sebenarnya nggak ada. Tapi sebelum kita bicara, oh, aku nggak ada, tapi kenapa kolim ada yang pegang mic, ini siapa? Oke, kalau pemahaman kita belum sampai ke sana. Tapi paling tidak, kita mulai evaluasi dengan sutra ini, mulai evaluasi kembali. Pertanyaannya tadi, siapa yang punya sakit hati? Punya dendam, kebencian, kemarahan, kekecewaan. Kenapa kamu punya kemarahan, kebencian? Lihat, kenapa kamu punya kemarahan, kebencian? Ya, karena aku. Ada nggak sebetulnya kebencian, kemarahan itu? Nggak ada. Tapi kenapa jadi ada? Karena kamu melekat dan memegang itu, yang namanya avidya. Apapun yang kita lekati dan menjadi milik aku, itulah sumber dari duka. Semua problem kita karena kita melekat kepada aku. Kemelekatan kita pada masa lampau dan masa depan. Masa lampau, penyesalan. Dulu, ya. Lia, kamu suka diomelin nggak? Kalau orang yang omelin kamu, suka nggak? Kamu dimarahin, suka nggak kamu? Nggak. Lia pernah ngomelin Lia nggak? Pernah. Marahin Lia? Pernah. Kamu nggak suka kan dimarahin kan? Tapi kenapa kamu marahin kamu? Nyesel. Kenapa kamu menyesal? Karena apa yang Lia lakukan di masa lampau memberi arti negatif. Gara-gara dia nih, gua jadi susah hari ini. Jadi Lia ada berapa banyak? Anda ada berapa banyak? Ada berapa banyak Lia? Ternyata ada banyak banget. Lia di masa lampau, dia di masa depan. Nanti ya kalau gua bisnis ya untung ya 100 juta. Wah, gua pergi kiak-kiak macam. Lia yang mana? Ya, itu illusion. Ilusi. Dan kita terjebak di sana, teman-teman. Semua problem kita karena kita terjebak di masa lampau, di masa depan, di antah-berantah, termasuk di orang lain. Gara-gara Lia nih, gua jadi nggak bisa tidur. Kemarin dia ngomongin gua nggak bisa tidur, salahnya Lia. Gua stres, salahnya ini, salahnya itu. Gua punya problem, yang salah adalah ini. Diri sendiri nggak pernah salah. Jadi kalau Anda hari ini kita bicara paling basic lah ya. Setelah kita bacakan sutra ini. Sutra ini sebetulnya memberi satu pelajaran pengertian, tetapi memahami sutra ini dengan simpel sederhana seringkali tidak mudah. Apalagi nanti ketika praktek, ketika Anda lagi marah, lagi kecewa, ingat kembali sutra ini. Pada dasarnya orang yang ngejek Anda, orang yang nipu Anda, apapun itu kosong adanya. Untuk itu Anda harus belajar Buddha Dharma. Untuk memahami sutra lebih dalam, Anda harus belajar Buddha Dharma, terutama belajar tentang hukum karma. Saya sudah jadi orang baik. Saya sudah baik kepada semua orang. Tapi kenapa gue ditipu? Saya sudah ramah, tapi kenapa saya dimarahin? Oke. Ini lebih mendalam kepada kehidupan kita. Contoh, ya, Pak siapa namanya? Yudi. Pak Yudi bantuin orang, bantu nih pada orang, bantu gua nih, bantu Romo Kolim nih, ya. Bukannya ngomong terima kasih malah gua omelin, bantunya cuma segini, lu niat gak sih? Kira-kira sakit hati nggak? Masih mau bantuin orang? Enggak. Kelihatannya simple, sederhana, tapi kenapa sutra ini sangat mendalam? Dikatakan bahwa ini intisari dari sutra sunyataan. Bapak Ibu teman-teman mungkin agak ribet, agak mendalam. Tapi ini adalah sutra yang sangat penting kita pahami. Dengan memahami sutra ini kita memahami tentang konsep pencerahan. Tadi kan dikatakan para Buddha Bodhisattva, ya setelah memahami ini tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi apapun. Tadi kan kita baca. Kenapa? Karena yang membuat kita duka, yaitu kita ingin membuat makna dari semua hal. Ketika Anda ditipu, sakit hati nggak? Ditipu sakit hati. Masih ingat sakit hatinya 10 tahun yang lalu ditipu orang? Masih. Kenapa sakit hati?
karena Anda memaknai negatif dari kejadian itu. Bapak Ibu teman-teman, semua problem ketika Anda maknai negatif. Sekarang saya kasih satu pembalikan. Siapa namanya? Linda. Linda, kamu punya utang. Kalau kamu bisa bayar utang, happy nggak? Happy. Oke. Kamu punya utang pada orang yang nipu kamu di masa lampau. Sekarang kamu bayar utang, happy nggak? Happy. Nah, berat banget ngomong happy-nya. Happy nggak? Happy. Tapi kan dia langsung ngomong, kalau gua nggak punya utang gimana? Kan gitu kan? Ada yang namanya pembantu rumah tangga, pekerja jadi karyawan, kuli bantuin kita. Kamu tenang-tenang duduk di vihara, ada orang kerja di luar sana cari uang buat kita. Emang mereka punya pilihan? Atau mereka mau seperti itu? Mereka pengen nggak hidup tentram, damai, jadi bos, enak, damai, banyak uang? Pengen? Tapi kenapa mereka jadi kuli kerja keras buat orang? Karena mereka bayar utang. Utangnya ke siapa? Ke investor. Investor benih karma di masa lampau. Orang yang nipu Anda hari ini, ya, dia nggak tahu lari kemana, nggak bisa dihubungi. Anda nggak pernah merasa, Anda ini punya kemampuan nih, saya bisa lihat kelahiran lampau. Saya kayaknya nggak punya utang sama ini orang. Kenapa dia tipu gua? Anda berinvestasi. One day, suatu hari di masa depan, orang ini bisa jadi pembantu Anda, karyawan Anda, atau orang yang cari uang buat Anda. Ya, kalau Anda investasi, happy nggak? Oke. Pertanyaan saya, Anda ditipu, kalau bayar utang, happy? Kalau nggak bayar utang, Anda investasi, happy? Artinya kalau Anda ditipu, happy? Memahami konsep ini, ya, step by step. Sampai ketika Anda menghadapi kenyataan hidup apapun, Anda bisa terima dengan happy. Itu pemahaman sutra ini. Ya, pada dasarnya kosong. Karena kita terjebak dalam samsara, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Kita nggak memahami ini. Sama seperti saya umpamakan hamster. Bapak Ibu teman-teman pernah lihat hamster yang di kandang? Terus ada satu lingkaran kan, itu kan? Kayak ada apa namanya? Hamsternya udah berlari belum? Dia udah kerja keras belum? Udah sampai di mana hamsternya hari ini? Sampai di mana hamsternya? Masih di situ. Hamsternya sama nggak dengan kita? Ya. Ini yang Buddha lihat, kita kayak hamster. Lahir mati di lingkaran ini melulu. Ya. Di dalam kehidupan nyata, siapa yang kerja pagi pulang malam, pergi tiba-tiba udah gocap gua udah. Siapa yang begitu? Ngerasa hidupnya udah berjalan, tapi kayaknya gua hidupnya masih susah, di sini-sini lagi kerja ini yang komplain. Dari umur 20 tahun komplainnya sampai sekarang. Persis gak seperti hamster ini? Kita ada di dunia hamster. Dan kita gak bisa keluar dari sana. Itu namanya dukkha. Mencengkram kita. Karena kita tidak tahu cara keluar dari ring ini. Ya, bagaimana cara keluar dari ring ini? Ini dijelaskan dalam sutta. Ring ini sebetulnya adalah imajinasi kita, persepsi, semua ini. Ya, delusi-delusi itu ring ini. Kita benci, marah, kecewa, itu semua adalah ring yang mengikat kita supaya tetap di sana. Ini namanya moha, ketidaktahuan. Sampai kapan? Sampai kita memahami bahwa itu semua nggak ada. Orang yang kita benci itu nggak ada. Benci itu nggak ada pada dasarnya. Benci itu adalah bentukan pikiran kita. Bayangkan orang yang ngomongin Anda, nyakitin Anda, itu ternyata dia ngomong ke tembok, bukan ngomong ke Anda. Anda sakit hati nggak? Enggak. Paham ya? Kalimat dia, kata-kata dia tidak ada maknanya ketika Anda tidak maknai. Paham? Orang, tapi kan gua tiap hari ketemu sama si ini Tom Yam nih, pagi siang sore malam. Ya dulu mantan suaminya kan kayak Tom Cruise kan, sekarang udah married 20 tahun kayak Tom Yam. Pagi siang sore makan Tom Yam, sakit perut juga nih. Ya, tapi lama-lama mah biasa juga ya. Nah, kalau dia tiap hari ketemu bagaimana? Ya, Anda nggak bisa hindari. Iya,
Kita tinggal di apartemen ukuran 30. Ya, kamar di sana, dapur di sana, setiap kali ketemu Cilu, baik ketemu lu lagi. Nggak bisa dihindari. So, mau apa? Kalau kita tidak memahami Dharma, stres loh. Begitu banyak orang stres dalam hidup karena tidak memahami konsep ini. Pada dasarnya Anda ketemu dengan dia, kenapa? Why? Pertanyaannya. Kenapa Anda ketemu dengan pasangan yang tidak menyenangkan, ketemu dengan teman yang suka bully Anda? Kenapa? Itu pertanyaan mendasar dulu. Kalau Anda tidak memahami kenapa, Anda akan menyalahkan semuanya. Ya, karena Anda berkaitan karma dengan dia. Kenapa Anda berkaitan karma dengan dia? Karena kita berada dalam siklus ketidaktahuan. Ketika Anda ngomelin orang, happy nggak? Ya. Tadi makanya siapa yang suka marah-marah sini? Siapa yang pernah marah di sini? Ini kayaknya nggak pernah marah semua. Ya. Siapa yang punya hobi marah? Apa bedanya hobi marah? Oh, kalau hobi marah misalnya ya, dia sini. Kenapa? Pengen marah-marah nih, soalnya badan gua kalau nggak marah-marah sakit. Nah, itu udah hobi marah. Sehari mesti marah 3 kali. Kayaknya ketemu orang pengennya marah melulu ya. Itu udah hobi marah. Ada nggak orang kayak gitu? Lihat mukanya aja, wih, ini orangnya lagi marah. Kagak, gua lagi senyum. Lihat mukanya udah kayak marah gitu ya. Udah terlalu sering, udah kebentuk muka marahnya. Ketika marah, kenapa Anda marah? Anda ada kecewa, melihat sesuatu dan Anda menilai itu. Oke. Ketika Anda menilai segala sesuatu dengan persepsi yang negatif, jangan bercerita tentang bahagia. Pada dasar, ya, wah ini kan kalau sampai kosong adalah isi. Ini yang pengertian sering dengar kan, kosong adalah isi adalah kosong. Ini kita penjelasan di sini simpel. Wah kagak ngerti kosong adalah isi. Simple dulu deh. Step paling mendasar, ya, step paling mendasar adalah belajar untuk mengurangi persepsi negatif. Itu dulu deh. Jangan pakai tebak-tebak. Kayaknya muka kayak gini nih orangnya nggak benar nih. Kalau ini. Kalau dia begini, kalau hati-hati persepsi, ya kan? Kurangin menilai, menjudge, menghakimi orang lain. Kurangi dulu. Oke. Setelah bisa kurangi, ya, tambahkan pemikiran yang positif, penilaian positif, melihat segala sesuatu dari hal baik. Itu dulu, sebelum sampai ke kekosongan. Stepnya. Bagaimana cara? Contoh misalnya, ini kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 3 atau jam 4 nih? Ngomong terus. Saya kasih contoh terus habis itu ini ya, kalau enggak banyak. Saya kemarin bilang, ada yang merasa dirinya, saya di counseling call group kecil lebih gampang ya, kita langsung case-nya. Ada satu dia bilang, tapi kan begitu banyak orang jahat di sana. Oke, saya ambil contoh, banyak orang jahat nggak di luar sana? Oke. Orang yang masuk penjara jahat nggak? Dia mencuri, oke, mencuri, komplotan pencuri, jahat, layak dihukum, layak, tanya. Kok siapa namanya? Yudi. Kok Yudi ini orang baik gak? Orang baik kan? Oh, sering ke Viara. Awas lu kok nggak ngomong orang baik. Orang baik. Yudi orang baik. Suatu ketika Yudi kepepet nih. Sorry ya, cerita aja ya nih, jadi ini perumpamaan aja, jangan sakit hati ya. Yudi kepepet nih. Nggak ada uang, susah banget mesti bayar utang misalnya. Aduh, mau pinjam udah nggak bisa. Semua udah mentok. Ya, pai di Viara, aduh tolonglah Buddha, tolonglah Bodhisattva, tolong. Ya, setelah pulang dari Viara, tiba-tiba di ujung sana ketemu satu tas warna merah, ya, nggak ada KTP, begitu dibuka ada 500 juta. Ngomongnya apa? Oh mitohut, ini langsung cespleng, Buddha langsung menjawab pertanyaan saya, jawaban langsung muncul. Oh mitohut. Kira-kira lagi kepepet banget, uang ini ya serahkan ke kantor polisi atau dibawa pulang dulu sambil nunggu. Kira-kira gimana? Bawa pulang sambil nunggu, ya kan? Lihat tas warna merah nih, Hermes lagi ya. Lagi kepepet, tukang tagih udah di depan pintu, kira-kira ngomong sama si tas gimana? Tas, paisi, aduh nggak enak banget ya, sorry, pinjam dulu ya. Kan gitu kan? Ya, tanya 3 kali, kalau nggak jawab artinya boleh, kan gitu. Tanya tasnya, boleh nggak? Kagak ada suara tuh.
Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, berarti boleh pinjam dulu, spread, ambil sedikit. Ya, pulang, debt collector udah pergi. Ya, ini mesti bayar anak uang sekolah. Kira-kira gimana? Elus lagi nggak tasnya? Nanya lagi nggak? Nanya. Ya, aduh, sebenarnya nggak enak banget. Oh, pinjem dulu ya. 3 kali nanya nggak jawab, artinya boleh. Ya, pakai tuh. Ya, pakai seminggu, kemudian tiba-tiba polisi datang. Ya, Pak, ada CCTV, Bapak ngambil tas, itu hasil perampokan, Bapak komplotan perampoknya. Akhirnya disidang, masuk penjara. Pertanyaan saya, Pak Yudi ini orang baik atau bukan? Hati-hati, persepsi. Paham ya? Tsunami, persepsi. Orang baik, orang buruk, persepsi. Semuanya persepsi. Kita nggak tahu cerita, tapi kita kepo. Kita merasa sudah tahu seluruh cerita orang seluruh dunia, kita tahu. Padahal semua persepsi. Ketika Anda, itu orangnya pasti maling nih, penjahat. Apa yang ada dalam batin Anda? Kebencian, kemarahan, dendam. Masuk tuh. Anda bela dia, dia kan orangnya baik, semua. Mendingan kita memahami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidaklah mengandung baik ataupun buruk. Semuanya netral. Batin dan pikiran Anda lah yang menentukan itu baik atau buruk. Ketika Anda tentukan baik, ketika Anda tentukan buruk, ada konsekuensinya terhadap karma Anda. Kalau Anda tentukan buruk, Anda maki-maki, muncul karma buruk. Paham ya? Hari ini apa yang kita bisa pelajari? Bahwa segala sesuatu yang selama ini kita anggap buruk, belum tentu buruk, belum tentu baik. Apapun yang kita sudah putuskan, apapun yang kita lihat dengan mata telinga, yang kita anggap kebenaran 100%, mulailah dipikirkan. Apakah benar 100%? Buku aja bisa salah lihat kok. Bagaimana karakter, sikap, perilaku orang lain, terus kita bisa nilai ini orang baik, orang buruk, orang benar, orang salah dia. Paham ya? Sutra hati mengajarkan, ya, jangan melihat dari mata, jangan mendengar dari telinga, ya, tapi lah lihat, dengar, rasakan dari hati, ya, hati kita, diri kita, pemahaman bahwa segala sesuatu pada dasarnya kosong, pada dasarnya netral. Jadi yang selama ini punya kebencian, kemarahan, dendam dan seterusnya, mulai lihat dari hati. Kenapa? Kalau kita evaluasi kembali, ternyata cuma salah paham. Bisa jadi kebencian kita muncul dari persepsi kita yang keliru. Coba lihat kembali semuanya. Semua masalah kita pada dasarnya nggak ada, tidak ada. Semuanya nggak ada. Sampai ketika Anda memahami ini, Anda akan seperti Pan Im dan para Buddha. Inilah dijelaskan dalam sutra ini. Kalau Anda sudah tidak lagi tergantung pada positif, negatif, dan Anda netral melihat ini semua, Anda akan mencapai ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan pencerahan. Oke? Jadi ada tanya jawab. Ini ragu nih. Habis waktunya. Habisnya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, hari ini pembahasan sutra baru bait pertama. Bait pertama. Ya. Selanjutnya coba Anda pelajari, kalau memang ada yang mau bertanya silakan. Mungkin gini ya, next kalau mungkin umat kadang-kadang suruh bertanya agak sulit ya, misalnya mungkin dari pengurus bisa, teman-teman di sini ya, saya buka satu forum. Teman-teman yang ingin bertanya apapun dan tidak ada kesempatan bertanya ini, termasuk masalah pribadi, mau curhat mau apa, Anda boleh tulis di kertas ya. Kemudian kalau Anda takut masalah Anda diketahui orang, Anda tidak tulis nama, ya mungkin kita siapkan satu kotak. Ya ini pengalaman saya, banyak umat Buddha pengen curhat, kita nggak punya media. Tadi saya juga cerita ke teman-teman pengurus, ya pengen konseling tapi malu kan. Mendingan gini ya, kalau ada kesempatan, misalnya ada kesempatan, Anda mungkin taruh aja satu kotak ya, pengurus yang bisa dikunci, Anda bisa tuliskan, kemudian masukkan ke dalam, dan kalau memang perlu di beberapa ceramah
Ya, 1-2 pertanyaan ini bisa serahkan kepada penceramah yang bisa membahas. Ya, tanpa menunjuk orangnya siapa yang punya masalah itu. Clear ya? Jadi kita bisa bahas masalah, contoh kemarin ada yang terjerat pinjol. Ya, simple ya, ini masalah kekinian kan. Jangan bahas Buddha Dharma ketinggian, yang ngurusin pinjol gimana ini? Pinjol tahu ya? Nah, pinjaman online, nggak bisa ini, udah mau mati dia rasanya. Nah, akhirnya ya di kertas kok waktu ada satu sesi. Saya nggak tahu siapa yang punya masalah, tapi kita bahas, semua bisa mendapatkan manfaat dan dia tidak merasa dihakimi. Itu masalah dia. Boleh, ini saya saran, taruh satu kotak di mana di bagian ini. Umat kapanpun pengen punya masalah, dia bisa tulis, kemudian plung masukin aja ke dalam kotak itu. Seminggu sekali atau berapa lama sekali dibuka, mana yang perlu dilihatkan kepada kami, salah satu saya boleh, mana yang saya bisa bahas, pas ada sesinya khusus, ada sesi ada waktu saya bahas satu. Oh ini minggu ini misalnya atau bulan ini ada pertanyaan tentang ini, saya bisa bahas singkat. Oke, kalau mau dibuat pertanyaan fine, tapi bahas. Jadi bisa mendapatkan manfaat. Setuju ya, gitu ya, boleh ya. Jadi lebih bahas. Karena kalau udah ceramah kayak gini, agak udah banyak, udah pernah. Oke, nanti boleh beberapa pertanyaan sampaikan ke saya juga boleh ya. Saya belum pernah lihat. Nanti kalau memang ada, saya bisa screening mana yang bisa saya bahas. Karena saya biasa ngisi Dhamma kelas 2 jam gitu ya. Jadi kalau 45 menit baru ceramah selesai, mau nanya udah habis waktunya. Ya, jadi agak singkat. Kalau ada pertanyaan langsung tertulis bisa lebih mudah. Termasuk hari ini kalau memang ada pertanyaan Bapak Ibu teman-teman, ya yang tentang tadi yang kita jelaskan, terutama dalam sisi praktek kehidupan sehari-hari, Anda bisa tuliskan dan boleh curhat. Ya, nanti kita akan bahas ya pada waktu. Oke, kira-kira begitu ya. Ya, terima kasih atas diskusi, nggak sempat diskusi ya ini kita kesempatan ceramah hari ini. Semoga kita semua maju di dalam Dharma, semoga kita semua berbahagia dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sanghe Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Nomo Kolim atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Berlimpah rahmat kiranya.
Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Hari ini kita akan dibantu oleh tim kesenian kepada Saudari Brendali. Kami persilakan. Namo Sangyang, Adi Budaya, Nama Budaya. Saya Brendali dari tim kesenian dan hari ini saya akan membawakan lagu Indahnya Kasih. Indahnya dunia ini.
kasih. Terima kasih kepada Saudari Brendali atas persembahan lagunya. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, dalam rangka bulan Ulambana, Wihara Ekayana Arama akan mengadakan serangkaian upacara Ulambana mulai dari tanggal 4 sampai 18 Agustus 2024. Seperti yang tertera di poster, umat yang ingin mendaftar pelimpahan jasa untuk Ulambana bisa menghubungi nomor 0813 17 17 1116 atau 0813 17 17 1119. Ekayana Peduli mengajak teman-teman sedharma untuk melatih diri dengan melakukan penuangan koin-koin cinta kasih di lobi Wihara Ekayana Serpong. Uang akan disalurkan kepada penerima dana melalui kegiatan baksos atau beasiswa. Penuangan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2024. Bagi yang belum memiliki celengan dapat mengambil di booth saat kegiatan berlangsung. Info lebih lanjut bisa menghubungi tim Ekayana Peduli di booth. Yang ketiga, mengajarkan Dharma kepada anak-anak merupakan sebuah karma baik tertinggi. Sekolah Minggu Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan untuk sahabat sedharma untuk membina anak-anak sekolah Minggu West. Segera daftarkan diri melalui QR Code yang tertera atau hubungi Jason di 081807810707 sampai Desember 2024. Dibuka kesempatan untuk umat yang ingin dana pelita LED di sebelah sisi kiri dan kanan ruangan Bakti Salah. Untuk informasi bisa menghubungi front desk dengan Saudari Mega di 081802926368. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan video mengenai program Ekayana Peduli Orang Tua Asuh. Nama saya Anggira, kelas 12 akuntansi, yang mana tahun ini merupakan tahun kelulusan saya. Awal mula saya masuk dari Ekayana Peduli ini dari Mahima. Awalnya dari Mahabodhi, bertemu di Mahabodhi. Pada saat itu saya merupakan kelas 8 SMP. Nah, saya sangat amat berterima kasih pada Ekayana Peduli karena telah membiayai saya selama sekolah dari kelas 8 sampai saya lulus kelas 12 sekarang ini. Kemudian saya menjadi sukses, maju terus. Semua berkat Ekayana Peduli. Untuk Ekayana Peduli, semoga kedepannya lebih banyak rezeki, banyak berkah. Semua para ibu-ibu, bapak-bapak, staf-stafnya juga banyak rezeki. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya teman-teman sedharma semua. Berikut tadi salah satu contoh, salah satu penerima beasiswa yang dananya berasal dari Ekayana Peduli. Nah tadi salah satu programnya adalah celengan kebajikan yang Bapak Ibu bisa ikut serta penuangannya di minggu depan. Untuk celengannya bisa diambil di booth di bawah di samping altar Dewi Kuan Im. Seperti itu. Terima kasih. Baik, kemudian tadi kan kita ada program beasiswa dan juga kita dari Ekayana Peduli membuka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan diri sebagai orang tua asuh kepada adik-adik yang penerima beasiswa yang tadi. Kurang lebih kita ada 10 anak asuh. Jadi buat Bapak Ibu yang tertarik untuk menjadi salah satu bagian dari program ini dapat menghubungi kita di tim Ekayana Peduli atau di nomor WhatsApp 0852 1152 5281. Saya ulangin 0852 1152 5281. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Namo Sangya Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih atas informasi yang diberikan oleh tim Ekayana Peduli
Bagi yang berminat bisa menghubungi Saudara Meldo yang tadi. Selanjutnya mari kita bacakan 3 perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dhamma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh, berada dalam perlindungan Buddha. Aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia, berada dalam perlindungan Dharma. Aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi, berada dalam perlindungan Sangha, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku bebas dari gangguan, berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta, berlindung kepada Dharma dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, menguasai cara latihan dengan baik, dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangha dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membangun 4 komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Ali Joko. Marilah semoga berkat jasa dan kebajikan kita mengkondisikan Mendiang untuk terlahir di alam bahagia. Semua umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Berbagi jasa kebajikan.
Eka Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Para umat diharapkan tetap di tempat hingga pemimpin kebaktian meninggalkan ruang bakti sala. Terima kasih.